Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Nur Hidayat dari Prodi Manajemen Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892350064. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah budgeting dengan materi anggaran bahan baku. Apa sih anggaran bahan baku itu? Anggaran bahan baku adalah penganggaran yang memuat perincian tentang banyaknya bahan baku diproses pada kegiatan pemproduksian. Bahan baku dalam pemrosesan produksian terdiri dari dua macam, yakni bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang secara langsung berkaitan dengan pemproduksian dan terkait erat terhadap output yang dikeluarkan. Sebaliknya, bahan baku tidak langsung merupakan bahan yang tidak terikat erat terhadap output yang telah dikeluarkan. Apa aja sih yang meliputi anggaran bahan baku itu? Yang pertama, bahan baku yang dibutuhkan, yaitu bahan baku yang dibutuhkan dirangkum sesuai dengan golongannya berdasarkan jenis output yang dikeluarkan, juga berdasarkan departemen-departemen yang akan dikomporasi yang memakai bahan baku tersebut. Ada juga anggaran bahan baku ini meliputi pembelian bahan baku, yaitu anggaran itu disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan mentah yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan persediaan barang mentah. Selanjutnya di materi kali ini kita akan membahas juga tentang economical order quality, yaitu problematika yang sering menjadi pemikiran korporasi, yakni banyaknya kebutuhan yang akan dipakai serta banyaknya bahan mentah yang akan dibeli. Korporasi perlu memikirkan pengeluaran yang ekonomis, namun tidak melibatkan kurangnya stok bahan baku yang ada di korporasi. Pengeluaran terhemat ini dikenal sebagai economical order quality. Selanjutnya ada dua pengeluaran yang bersifat variabel. Yang pertama, biaya pesan barang, yaitu pengeluaran yang muncul karena adanya aktivitas permintaan barang. Contohnya yang pertama, biaya persiapan pemesanan. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, biaya pengiriman pesanan. Biaya mencocokkan pesanan yang masuk, yaitu beban penyimpanan pembayaran. Yang kedua, ada juga biaya simpan barang, yaitu pengeluaran karena adanya aktivitas korporasi menyimpan barang di suatu tempat. Contohnya yang pertama ada beban perawatan, ada beban asuransi, dan ongkos perbaikan barang yang rusak. Apa sih tujuan untuk menyusun anggaran bahan baku ini? Yang pertama ada estimasi kebutuhan, yang kedua estimasi barang yang akan dibeli, yang ketiga pedoman keperluan pembiayaan, ada juga dasar penentuan item harga pokok dan produk, dan ada juga pengawasan bahan baku yang dipakai. Unsur-unsur penganggaran bahan baku, ada yang namanya penganggaran bahan baku yang diperlukan. Ada juga penganggaran dibuat untuk merencanakan banyaknya bahan baku yang dipakai bagi kepentingan pemproduksian di tahun berikutnya. Penganggaran bahan baku yang dibeli dan penganggaran ini dibuat untuk merencanakan banyaknya bahan baku yang mesti diperoleh di tahun berikutnya. Apa aja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran pembelian bahan baku? Yaitu yang pertama ada faktor anggaran unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua, pengeluaran untuk menyediakan barang. Yang ketiga, biaya dan resiko penyimpanan barang. Yang keempat, ada perubahan nilai bahan baku. Selanjutnya, permasalahan penting lainnya yang perlu diwaspadai ketika membuat anggaran pembelian bahan baku adalah unit permintaan ekonomis, yang memperlihatkan dua macam pengeluaran. Pengeluaran yang bersifat variabel, yakni ada biaya permintaan, order cost, sering berfluktuasi berdasarkan frekuensi permintaan barang. Yang kedua ada biaya simpan, sering berfluktuasi berdasarkan banyaknya bahan material yang akan ditaruh di gudang. Jumlah pembelian yang paling ekonomis yang dapat diformulasikan sebagai contohnya seperti ini, 2 dikali R dikali S dibagi per unit. R merupakan pembelian bahan baku dalam kurun waktu tertentu. S merupakan biaya pesan, dan per unit atau C biaya simpan pengeluaran yang mesti dikeluarkan disebabkan telatnya bahan baku. Itu juga biasa dikenal dengan sebutan stock of cost. Sebaliknya, bahan baku yang tiba terlalu cepat memunculkan biaya yang dikenal dengan sebutan extra carry out cost. Karenanya, ketika menetapkan durasi pemesanan bahan baku, penting direncanakan faktor lead time, yakni periode durasi mulai membuat pesanan hingga saat tibanya bahan baku serta kesiapan kegunaan dalam pemproduksian. Dengan memperhitungkan adanya faktor lead time,
bisa ditetapkan pula repeat order, yaitu waktu di mana mesti diadakan pemesanan lagi. Selanjutnya di sini juga ada saya akan menjelaskan tentang item-item anggaran bahan baku. Penganggaran bahan baku meliputi ada 4 item. Yang pertama itu ada anggaran bahan baku yang digunakan. Yang kedua ada anggaran bahan baku yang dibeli. Yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku. Yang keempat ada anggaran bahan baku yang habis terpakai pemproduksian. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang manfaat penganggaran bahan baku yang akan dibeli. Terdapat 3 manfaat penganggaran bahan baku yang dibeli, yaitu yang pertama untuk pendomain pekerja, yang kedua untuk perangkat pimpinan dalam membuat perekonomisian pekerja, yang ketiga untuk perangkat pimpinan dalam melaksanakan pengevaluasian atau pengawasan pekerja. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang aturan anggaran bahan baku. Yang pertama dari aturan FIFO, first in first out. Aturan FIFO, metode barang pertama masuk pertama keluar dipakai, yakni barang yang pertama kali dikeluarkan dari lokasi penyimpanan barang ke barang yang pertama masuk. Artinya pencatatan ini baku di dalam penyimpanan disesuaikan berdasarkan tempo pembelian. Yang kedua ada yang namanya aturan LIFO, land if first out. Aturan LIFO yakni barang terakhir masuk ke tempat penyimpanan malah digunakan sebagai penentu harga bahan baku terpakai dalam pemproduksian, walaupun unit yang dipakai diatur sesuai waktu pemilihannya. Selanjutnya ada peran penghargaan bahan baku yang dibeli. Peranan penganggaran bahan baku yang akan dibeli yaitu yang pertama ada pedomanan membuat anggaran bahan baku, sebab harga bahan baku tercipta dari pembelian bahan baku itu sendiri, di mana nilai pembelian bahan baku tertera dalam penganggaran bahan baku yang dibeli. Ada juga pedoman membuat penganggaran kas, sebab bahan baku yang diperoleh dengan tunai menyebabkan pengeluaran kas. Yang ketiga ada pedoman membuat anggaran hutang, sebab bahan baku yang dibeli dengan kredit menyebabkan timbulnya hutang korporasi. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.